Woi, orang mau kasih tahu, orang akan hadir di Manado. Asing ini bertanya-tanya, apa ini woi? Saya sendiri dan juga teman berdua di sini, orang dari woi. Woi itu ada kepanjangan. Woi itu salah satu ruang yang baru yang orang ciptakan di Kota Manado, khususnya di Sulawesi Utara juga. Dan di sini ada head kreatif dan juga head production. Sementara kita sendiri ada bagian dari analis. Nah, tapi nama Tovan dari Woi berposisi sebagai analis di Woi. Kalau di sebelah kiri saya, kanan saya, dia head kreatif. Head kreatif. Kita Putra production team. Jadi malam hari ini kita akan bicarakan apa itu Woi sebenarnya. Karena pasti teman-teman baru lihat atau mungkin ada yang kenal dengan Torang di sini punya hal baru yang akan Torang bagikan ke seluruh teman-teman yang ada di pokoknya seluruh yang tahu. Karya Woi. Woi. Kenapa mesti Woi? Apa kira-kira Woi itu? Woi itu kan we are organizer independent. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit lah apa itu? Karena bahasa Inggris. Sebelum Torang memperkenalkan yang lain, Torang mungkin kita akan sedikit menjelaskan tentang kenapa Torang ada di Woi, apa itu Woi, latar belakang kemudian adanya Woi. Nah, Woi ini sebelumnya ini adalah teman-teman, latar belakangnya adalah teman-teman aktivis, teman-teman musisi, teman-teman kreatif yang kemudian bertemu di satu kegiatan sosial. Satu kegiatan sosial yang kita sering bertemu dengan teman-teman ini, kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang ada musiknya, terus kemudian ada puisinya, teatrikalnya, ada orasinya, ada stand up komedi. Pokoknya berbagai macam acara yang kita sering agendakan dengan teman-teman jejaring yang lainnya. Nah, kemudian kita nongkrong bersama dan akhirnya berpikir kenapa kemudian kita tidak bikin ini seperti komersil, tapi kita harus isi itu dengan edukasi. Jadi kita keluar dari ruang atau keluar dari circle-nya kita yang cuman teman-teman yang mengerti saja tentang permasalahan kemasyarakatan, isu-isu sosial, tapi kemudian kita bagaimana caranya kita mengkampanyekan ini keluar dengan cara yang berbeda. Nah, kita dapat ide gimana kemudian kita bikin edutainment. Salah satu konsepnya adalah edutainment. Itu jadi tagline itu atau tagline itu edutainment. Apa itu kan ya? Edukasi dan entertainment. Ya. Yang mengemas segala macam pertunjukan, performance itu dengan edukasi. Jadi kita ada tema-tematik yang akan kemudian kita bawa begitu. Kita akan perkenalkan, kita akan performance-kan ke masyarakat umum gitu. Tapi kan tidak cuma Kadea sama Putra. Teman-teman lain juga kan pas membentuk itu. Kira-kira ada berapa orang sekarang yang tergabung di Woi sampai saat ini? Kalau untuk teman-teman yang di Woi sekarang ini ada sekitar 12 orang. 12 orang. Iya, di situ ada banyak orang, 12 orang. 12 orang. Iya. Tadi saya perkenalkan toh. Iya. Tadi kalau kita analis, ada head kreatif, ada tim production. Iya. Ada apa lagi? Kreatif tim. Tim kreatifnya ada, terus kemudian desain grafisnya ada. Itu aja. Nanti jadi foto-foto deh. Nanti tong saya muncul di sini. Jadi, nah itu dari 12 orang itu yang kita bicarakan bersama-sama, orang nongkrong bersama-sama, orang melihat kenapa kita nggak bikin sesuatu yang menarik anak-anak muda untuk lebih kritis. Dan bukan cuma Manado sih sebenarnya, orang akhirnya mempunyai gambaran juga bagaimana kalau misalkan orang bikin ini ada podcastnya juga seperti ini yang orang bikin ini. Ada juga apa namanya band-band gitu, ada gigs, ada party begitu. Ada reggae ya, udah masuk begitu. Terus kemudian ada kampanye-kampanye yang orang bikin lebih ciamik, lebih kekinian supaya masyarakat itu lebih aware, lebih
atau setidaknya mereka dapat apa ini? Karena biasanya kalau ada isu lingkungan, ada isu reklamasi, ada isu perampasan lahan, begitu-begitu, itu cuma demo. Demo kesana sini, demo. Orang tuh kalau masyarakat umum itu cuma berpikir baking macet nih dorang nih dia, apa nih dorang nih dia. Cuma itu saja. Bagaimana kemudian orang membawakan isu-isu itu dengan kampanye-kampanye itu dalam bentuk yang berbeda. Iya. Dan itu dan lebih kekinian. Jadi ide dasar dari orang semua, dari kita semua yang ada di WOI. Sebagaimana yang kita pasti pernah datangi tempat-tempat yang kayak ada konser, kayak ada pertunjukan. Dan kita melihat juga teman-teman ternyata mau juga untuk berbicara hal lain di luar itu. Jadi kira-kira lah begitu menjadi ide dasar dari We Are Organizer Independent atau WOI ini terbentuk dan memvisualkan itu lewat YouTube, lewat konten-konten media sosial, TikTok, Instagram, dan juga tentunya ada live action yang kita buat di lapangan. Yes, betul. Dan ini nih, apa WOI itu kayak panggilan gitu, WOI. Jadi dia bukan cuma singkatan kan? Jadi ada makna yang dia kayak panggilan. Panggilan itu. Panggilan untuk teman-teman sekalian mungkin juga bisa datang ke acara kita kalau kita buat acara atau bergabung dengan kita, berkreasi sekreatif mungkin. Tentunya dengan tagline tadi. Edutainment, edukasi dan entertainment yang kita buat untuk sama-sama mengkampanyekan atau menginformasikan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang ada di Sulawesi Utara, Manado, dan bahkan di tempat-tempat lain yang kita akan bahas bersama-sama di WOI tentunya. Dan kadang mungkin proyek ke depan yang paling dekat ini kadang yang WOI mau buat kadang untuk ke depannya. Karena kan ini kita baru mulai nih, tentunya ada target-target yang ingin kita mau sasar itu. Tentunya pasti ada perencanaan dan orang sama-sama kan sudah bicara soal itu. Mungkin kalian boleh spill sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya tim kita ini sudah melakukannya sebelumnya, tapi tidak secara terorganisir bikin nama gitu. Jadi kayak dalam satu wadah. Jadi orang sebenarnya bikin kemarin-kemarin itu beberapa kegiatan-kegiatan sosial, beberapa kegiatan kampanye itu orang sudah melakukannya bersama. Nah, untuk WOI sendiri, kita juga sudah melakukan kegiatan kemarin bulan November itu ada riset bahasa. Anak-anak. Jadi yang ternyata WOI ini juga bukan cuma soal kayak performance, kayak podcast, tapi juga ada bagian-bagian di riset-riset kecil-kecilan atau riset-riset yang kira-kira itu berdampak untuk masyarakat luas. Iya, jadi kemarin itu ada kita bikin riset tentang pelestarian bahasa lokal, suku. Nah, kemarin itu kita dapat tiga suku. Itu ada Tonsea, Pasan Ratahan, dan Tolowur, Tondano. Jadi kita wawancara, metodenya wawancara, terus kemudian kita cari 15 sampel narasumber gitu untuk apakah mereka tahu tentang bahasa lokalnya mereka begitu. Dan itu sudah selesai. Nah, mungkin kalau tadi Opan bilang apalagi proyeknya untuk nutup tahun ini kita ada podcast. Ada podcast. Temanya kemudian berbeda. Nantilah orang spill di ada pertemuan-pertemuan berikut. Pokoknya ada podcast, ada juga performance yang orang mau buat atau acara skena lah. Skena. Party dong. Apa lagi ada lagi? DJ. Ada juga. Ada diskotannya juga. Berarti ini sudah merangkum beberapa perencanaan ke depan yang WOI mau buat. Dan itu sudah terskemakan di akhir tahun ini. Yang tentunya bisa kawan-kawan ikuti perjalanan WOI, karena orang juga masih baru memulai langkah ini, dan semoga banyak disupport oleh teman-teman di luar sana dan juga masyarakat luas. Nanti bisa ikuti aktivitas WOI di mana media sosialnya ada di nanti terang ada Facebook, Instagram, TikTok, ada YouTube. Jadi kita semua menggunakan media sosial untuk memvisualkan kegiatan-kegiatan WOI
tentunya ke depan dan juga target-target ke depan. Nah ini kan penutup tahun Kak Dea, teman-teman juga kan pasti punya harapan besar untuk tahun depan. Jadi target tahun depan mungkin Kak Dea boleh kasih harapan lah untuk tahun depan. Ini kan penutup tahun ya, dan WOI itu baru mulai. Nah jadi untuk melangkah pasti di tahun depan dong. Nah di tahun depan ini kira-kira progres seperti apa yang Kak Dea harapkan lah, walaupun kita baru mulai. Setidaknya dari mungkin agenda-agenda yang akan kita lakukan ini, itu goalnya atau outputnya adalah masyarakat luas, baik di Manado, Sulawesi Utara, atau di mana saja yang kemudian bisa dijangkau, kita juga bisa kasih tahu masalah-masalah sosial. Kita juga belajar kritis lah, belajar kritis untuk melihat seperti apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah misalkan soal perempuan, kesehatan reproduksi, masalah lingkungan, ada isu-isu apa yang terjadi begitu, dan kita bawa secara entertainment tadi. Itu setidaknya bisa membuat masyarakat atau orang yang kemudian datang di acara kami, di acara WOI ini, bisa ya pulang itu bukan cuma sekedar kalau ya mabok atau cuman just for fun, habis itu pulang kosong gitu. At least setidaknya mereka itu dapat edukasi atau apa namanya pesan-pesan kampanye itu tersampaikan ke teman-teman yang kemudian ya yang datang. Nah itu memang bagian dari kita yang akan kita lakukan ke depannya. Iya. Gitu. Dan mungkin inilah WOI, bukan berarti tadi kita juga menolak demo, bukan kita menolak hal lain-lain, tapi di sini kita mencoba hal baru untuk menyampaikan sesuatu, semisal fenomena atau isu yang sedang berkembang di sekitar kita tentunya. Dan kita tetap akan bersama-sama dengan kawan-kawan sekalian, kita berjejaring, dan semoga langkah WOI ke depan ini di tahun yang baru mungkin kita bisa progres dan juga semua target atau perencanaan tercapai dengan baik. Mungkin begitu dulu Kak Dea. Iya, karena orang WOI itu orang cari tamang. Kalau orang Pelawan itu yang memarginalkan masyarakat miskin. Jadi itu tetap di garis itulah. Cuma memang caranya yang berbeda, kemasannya yang berbeda, tapi tujuannya kita masih sama dan garis kita masih sama begitu. Mungkin teman-teman itu dulu yang jadi titik awal kita di tahun ini, akhir tahun nggak ada ya? Dan orang juga dari WOI mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan juga menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Semoga kita di tahun ini dan tahun depan bisa lebih baik juga dan juga bisa berkembang dari segala sisi, sukses segala. Amin. Orang punya hajatan. Dan terakhir dari saya, WOI, orang mau kasih tahu bahwa orang telah hadir. Ini orang WOI. Dadah.